Selamat malam, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Dalam perumpamaan orang Batak dikenal ungkapan hudun pajayan talaga olat-olat. Perumpamaan ini memang mengambil setting di rumah tradisional orang Batak yang dikenal rumah Batak, yang pada umumnya dulunya tidak ada sekat-sekat yang memisahkan satu tempat dengan tempat lain di dalam rumah itu. Dan di dalam rumah itulah ada yang disebut tataring atau tempat memasak, dan disitulah hudun atau periuk itu berada. Kemudian ada satu sisi di dalam ruang rumah itu yang namanya talaga. Di sisi sebelahnya namanya adalah halangulu. Dan dulunya ketika salah seorang anak pemilik rumah menikah, anak laki-laki maksud saya, mereka untuk sementara waktu tinggal bersama orang tuanya di rumah itu. Dan itulah setting bagi perumpamaan hudun pajayan talaga olat-olat. Secara hurufiah, ungkapan itu bermakna periuk sebagai dasar kemandirian, dan talaga yaitu salah satu bagian atau sisi dari rumah itu sebagai batasan bagi perilaku atau tindak tanduk di dalam rumah itu. Perumpamaan ini adalah salah satu pertanda bahwa orang Batak itu sudah membiasakan diri untuk memandirikan anaknya. Untuk kita tahu, walaupun anak yang baru menikah ini tinggal serumah dengan orang tuanya, mereka memiliki periuk yang terpisah dari orang tuanya. Artinya mereka memasak sendiri untuk kebutuhannya, terpisah dari orang tuanya dan bahkan mungkin saudara-saudaranya yang tinggal di rumah ini. Itu adalah cara orang Batak untuk mengajari anaknya untuk mandiri. Kelak setelah beberapa lama, keluarga yang baru itu akan keluar dari rumah itu, lalu dia mendirikan rumahnya sendiri, dan disitulah berawal kemandirian itu berlaku. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, orang Batak juga sudah membiasakan diri untuk taat aturan, karena talaga olat-olat itu bermakna ada batasan, ada norma, ada etika yang harus dipatuhi ketika mereka berada dalam satu rumah. Bisa kita bayangkan, seperti saya katakan tadi, bahwa rumah itu tidak ada sekat-sekatnya, tapi mereka bisa tinggal bersama. Bahkan mungkin 3 keluarga bisa tinggal bersama dalam satu rumah itu. Ada paling tidak 2 pasangan suami istri yang tinggal di dalam rumah itu, tapi mereka bisa melakoni hidup dengan baik, dengan aman, dengan damai, karena ada yang disebut dalam ungkapan itu talaga olat-olat. Olat-olat itu artinya adalah batasan. Batasan dalam hal aturan atau hukum yang berlaku
dalam hal etiket, etika, norma, ada batasannya sehingga mereka bisa tinggal bersama dalam rumah itu. Dan ketika mereka keluar dari rumah, etika itu, norma itu, batasan itu yang menjadi panduan bagi orang Batak untuk melakoni kehidupan dalam relasi dengan tetangga, dengan orang lain. Mereka sudah terbiasa dilatih di rumah, taat aturan, taat norma, taat etiket, adat, sehingga akan terlahir perilaku-perilaku yang pantas, yang patut, yang tidak dengan mudah melanggar kepatutan, kepantasan. Untuk diketahui, aturan itu amat penting. Tapi jangan lupa soal norma, soal etika, etiket itu beyond the law. Saya lebih dari sekian, hidup untuk kebaikan.